Nah, teman-teman, sebentar lagi bakal ada pameran building material di Indo Buildtech Expo yang akan diselenggarakan tanggal 16 sampai 20 November 2022 di ISBSD City, Tangerang. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti berbagai rangkaian acara, seperti berkonsultasi dengan sales representatif dari berbagai brand, kemudian mendapatkan inspirasi desain arsitektur di acara Naifest dan juga Inception, kemudian teman-teman bisa mengikuti seminar dan juga talk show untuk menambah wawasan teman-teman. Nah, tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan juga daftarkan diri kalian di www.indobuildtech.com. Halo, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Chandra. Nah, pada video kali ini kita ada sedikit berbeda. Jadi untuk di video kali ini kita berada di salah satu proyek, yaitu desain dari Rancang Reka Ruang yang berada di Semarang. Nah, proyek ini merupakan salah satu proyek renovasi milik klien kami, yaitu Ibu Wiwis. Tepatnya ada di Citraland dan BSB di Semarang. Nah, skop pekerjaan dari desain ini yaitu meliputi desain eksterior dan juga desain interior. Nah, untuk desain eksterior sendiri ada perubahan fasad, yaitu perubahan warna cat dinding, kemudian ada penambahan ruang-ruang di area belakang. Salah satunya yaitu ada area kamar mandi, kemudian ada ekstensi dari area keluarga, yaitu untuk ruang keluarga sendiri sedikit dimundurkan agar mencapai ruangan yang lebih luas. Kemudian ada juga penambahan area cuci dan juga area semi outdoor yang nantinya juga dapat digunakan sebagai area olahraga indoor. Untuk interior sendiri kami ada beberapa ruang yang kami desain, yaitu meliputi kamar mandi yang baru, kemudian ada area living room, kemudian ada juga area makan dan juga area dapur. Nah, konsep untuk desain pada rumah ini kami lebih menekankan ke konsep kontemporer. Nah, kami menggunakan beberapa aksen unik. Yang pertama, misal seperti di belakang saya ini, itu penggunaan aksen lingkaran yang memberikan kesan yang lebih dinamis juga untuk area ruangan ini. Kemudian untuk konsep ruang ini juga kami memaksimalkan pencahayaan alami yang kami buat dengan menggunakan bukaan-bukaan yang sangat besar di area belakang rumah. Sehingga untuk cahaya sendiri dapat masuk ke semua ruangan melalui pintu di depan maupun di pintu belakang. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita bisa jalan-jalan untuk melihat lebih detail di setiap ruangan yang kami desain. Oke, jadi kita dari area ruang pertama, yaitu kita ada di area living room. Nah, jadi di konsep di area living room ini sendiri, kita menggunakan konsep open plan, yaitu yang saya beri ini adalah sebenarnya ruang tamu, yang di-merger dengan ruang makan, dan juga ada area living. Nah, konsep yang digunakan adalah open plan karena agar ruangan terlihat lebih luas, tidak ada sekat, dan juga untuk cahaya sendiri dapat masuk ke semua ruangan. Jadi tidak ada spot-spot yang terlihat gelap jika tidak menggunakan pencahayaan yang buatan. Nah, kemudian di dari area living dan juga area dapur, pada area ini kita letakkan partisi yang berguna sebagai area membatas antara ruang tamu dan juga area dapur. Nah, partisi ini kita buat lebih terbuka agar dapat juga visual dari area ruang tamu ke ruang dapur maupun sebaliknya. Nah, partisi yang lebih terbuka ini juga dapat kita fungsikan apabila kita lagi ada di ruang tamu atau kita ada di living room, jika memerlukan minum bisa langsung kita lewat di area yang terbuka ini. Kemudian untuk material di partisi ini kita menggunakan material kayu lapis yang dilapisi dengan HPL, dan juga kita ada sedikit aksen dengan tiang-tiang dari kayu solid yang dibubut menjadi sebuah silinder yang berfungsi sebagai tiang penyangga dari partisi ini sendiri. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke area yang kedua, yaitu ada area dapur. Nah, untuk area dapur ini sendiri yang kita desain meliputi ada kitchen set di bagian bawah, kemudian ada juga kitchen bagian atas, dan kita juga ada desain untuk perubahan di bagian plafon. Nah, untuk kitchen ini sendiri sebelumnya sudah ada kitchen set berupa kitchen set dengan material beton. Namun, klien sendiri menginginkan perubahan dari desain kitchen set. Nah, untuk kitchen set ini sendiri kita menggunakan material untuk storage-nya, kita menggunakan material kayu lapis dengan lapisan HPL. Kemudian untuk di bagian atasnya kita menggunakan top table dari granite slab. Nah, kemudian karena area dapur ini sendiri kurang memiliki ventilasi yang langsung keluar,
Untuk itu kami menambahkan undercover hood agar asap dari saat kita memasak tidak mengepul di ruangan ini dan juga membuat ruangan menjadi lebih bau. Nah, kemudian untuk tadi bagian atas ini kita menggunakan juga kayu lapis dengan lapisan HPL yang warna hitam agar masuk dengan komponen-komponen di bawahnya, yaitu ada sink yang berwarna hitam, kemudian juga ada kompor yang berwarna hitam. Nah, di bagian kabinet atas ini sendiri kita juga tambahkan ada LED strip. Nah, ini juga akan berfungsi sebagai pencahayaan tambahan di area dapur. Nah, untuk desain yang terakhir di bagian area dapur ini yaitu ada area plafon. Nah, untuk area plafon ini sendiri kita menggunakan material conwood yang dipadukan dengan warna cat dengan motif kayu. Kemudian juga ada penambahan dua lampu, ini menggunakan lampu downlight yang expose. Nah, yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, kita lihat ke ruangan berikutnya. Jadi ruangan ini adalah island dari dapur sendiri. Nah, jadi fungsi dari area ini adalah sebagai area ruang makan ataupun juga dapat digunakan sebagai area santai dengan konsep bar. Nah, di area sini sendiri menggunakan ada meja bar ini dari material kayu lapis dan juga kita menggunakan top table dari granit slab. Nah, kemudian di area ini juga dapat digunakan untuk 2 orang. Nah, seperti saya di sini dan juga untuk nanti bisa ada di sebelah saya. Oke, kita akan lanjut di area berikutnya. Nah, kita sekarang ada di ruangan berikutnya, yaitu kita ada di ruangan living room. Nah, area ini adalah ruangan yang kita extend. Jadi sebelumnya ruangan ini adalah berupa tembok. Di bagian tempat saya berdiri ini, di sini ada tembok dengan bukaan hanya di bagian sebelah kiri ini. Jadi di sini dan dahulu ada sebuah pintu kecil, kemudian kita extend ke belakang lagi. Dengan kita ada bukaan yang lebih besar, ini kita menggunakan pintu sliding. Nah, dari sini juga kita bisa lihat untuk di area belakang ini kita menggunakan dinding dengan warna yang putih agar cahaya sendiri lebih bisa masuk ke dalam ruangan ini, dan juga dari ruangan ini juga terkesan lebih lega karena dari ruangan yang di bagian belakang terkesan clear dan juga dapat memantulkan cahaya langsung dari area belakang. Nah, kenapa kita buka untuk area ini yang lebih lebar lagi? Karena kita tahu di bagian belakang ini kita tidak menghadap langsung ke arah timur maupun ke arah barat. Jadi untuk panas dari matahari sendiri tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Oke, setelah kita dari ruangan living room, yuk kita coba keluar ke area belakang. Oke, jadi kita sekarang ada di area belakang. Nah, dahulu tempat ini digunakan sebagai area gudang. Tetapi memang untuk di area belakang sendiri dahulu tidak ada terdapat decking dan juga tidak ada perkerasan dengan batu warna putih. Nah, untuk area belakang ini sendiri untuk sekarang kita gunakan sebagai area olahraga, yaitu dengan area olahraga semi indoor yang dapat ditutup dan juga dibuka. Nah, untuk area ini sendiri kita gunakan pintu lipat agar jika saat sedang hujan misal kita dapat melaksanakan olahraga di tempat ini. Nah, ini contoh penggunaan dari pintu lipatnya sendiri. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke area berikutnya. Oke, jadi sekarang kita ada di area outdoor, yaitu tepatnya di area belakang dari rumah ini. Nah, jadi di area ini terdapat penambahan beberapa area ruang. Yang pertama ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ini digunakan untuk kamar mandi dari kamar utama. Nah, kemudian ada juga untuk area ruang cuci di sebelah area ruang kamar mandi. Nah, untuk area ruang cuci ini sendiri juga dilengkapi dengan atap yang dengan menggunakan material yang transparan. Maksud dari atap transparan ini adalah agar saat hujan kita masih dapat menjemur pakaian
tapi tidak terkena hujan. Nah, kemudian untuk area selanjutnya yaitu ada area decking teras yang saya gunakan untuk berdiri saat ini. Nah, untuk area ini sendiri menggunakan material dari conwood dengan finishing cat warna kayu. Kemudian ada juga area dengan material batu warna putih. Nah, untuk area ini sendiri tidak digunakan prekerasan, jadi memang dimaksudkan untuk area resapan untuk air dan sebagai area untuk pemantulan cahaya dari si warna putih ini sendiri. Jadi nanti untuk cahaya dapat memantul di area dinding dan juga area batu warna putih ini, sehingga yang masuk ke ruangan akan lebih terang. Kemudian untuk di area belakang saya ini sekarang terdapat area spotlight yang nantinya akan digunakan sebagai area untuk menanam tanaman. Oke, sekian video saya dari ruang belakang ini. Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, jadi kita ada di ruangan kamar mandi. Jadi kamar mandi ini adalah kamar mandi tambahan juga. Nah, untuk kamar mandi ini sendiri kita fungsikan ada di area kamar utama. Jadi yang bisa mengakses area ini hanyalah untuk penghuni dari kamar utama. Nah, konsep dari kamar mandi ini sendiri kita gunakan material-material dengan kesan yang lebih natural, yaitu kita gunakan conwood dengan motif kayu di sepanjang dinding dari kamar mandinya. Kita juga gunakan ada LED strip di bagian bawah dari penebalan dindingnya. Ini untuk menggunakan penambahan pencahayaan dan juga untuk menambah kesan hangat dari ruangan kamar mandi sendiri. Nah, untuk penggunaan material lantainya kami menggunakan material keramik dengan ukuran 30x30 dengan permukaan yang kasar, agar jika orang menggunakan dari kamar mandi sendiri tidak terkesan licin dan juga aman untuk digunakan untuk saat ke kamar mandi. Oke, kita lanjut ke area kamar mandi yang satunya. Oke, jadi kita sekarang masuk di area kamar mandi yang berikutnya. Nah, untuk kamar mandi ini sendiri digunakan untuk lebih umum, beda dengan kamar mandi yang khusus di area kamar utama. Nah, untuk area kamar mandi ini sendiri dahulunya sudah terdapat untuk existingnya dengan jarak di bagian partisi kaca ini. Jadi dulu di bagian kamar mandi ini sendiri yang terdapat pose duduk dan juga terdapat shower yang dulu berada di sebelah belakang saya ini. Nah, untuk saat ini kamar mandi ini sendiri kita extend, jadi lebih ke area belakang lagi sesuai dengan dinding yang tadi kita berada di living room. Nah, untuk kamar mandi sendiri kita tambahkan partisi kaca untuk memecah antara area yang kering, yaitu di area kloset ini, dan juga area basah di area shower. Nah, untuk area ini sendiri juga kita tambahkan untuk meja wastafel. Di sini juga ada wastafel tambahan dan kita gunakan ada storage di bawahnya untuk menyimpan beberapa peralatan mandi, mungkin seperti sabun dan juga alat kebersihan lainnya. Nah, untuk lantainya sendiri kita gunakan juga sama dengan lantai di bagian kamar mandi di kamar utama. Kita menggunakan keramik dengan permukaan yang kasar. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari desain-desain dari ruang-ruang di proyek kita kali ini. Oke, jadi sekian video kami kali ini tentang tour di proyek salah satu proyek kami di Semarang, milik salah satu klien kami yaitu Ibu Wiwis. Oke, terima kasih untuk video kali ini, dan juga apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan dapat tanyakan langsung di kolom komentar, dan sampai jumpa di video tour berikutnya. Bye!